Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini tanaman cabai langgeng 58 part kedua berusia 52 hari setelah tanam. Kali ini Mimin akan melakukan penyepraian yang ke-10 kali. Kali ini Mimin menggunakan insektisida berbahan aktif imidacloprid dengan merek Besvidor 25 WP. Hama-hama yang dapat dikendalikan antara lain ulat grayak, walang sangit, woreng coklat, dan penggarak batang. Selain itu, Besvidor juga efektif untuk mengendalikan hama seperti thrips, kutu daun, dan ulat pada tanaman cabai, padi, dan tomat. Kemudian Mimin menggunakan fungisida berbahan aktif Mancozeb dengan merek Diten-A 45 WP. Diten-A 4580 WP adalah fungisida protektif yang digunakan untuk mengendalikan berbagai penyakit jamur pada tanaman. Fungisida ini mengandung bahan aktif Mancozeb 80% yang bekerja secara kontak pada bagian tanaman yang terinfeksi. Cara kerja Diten-A 4580 WP membentuk lapisan tipis di permukaan tanaman, mengeluarkan senyawa tertentu secara perlahan yang mengganggu aktivitas pernapasan jamur, mencegah pembentukan spora jamur agar tidak menyebar. Diten-A 4580 WP dapat digunakan untuk mengendalikan berbagai penyakit jamur seperti busuk daun, busuk buah, bercak daun, bercak ungu, cacar daun, gugur daun, mopok, busuk batang, karat daun. Kemudian, Mimin menggunakan insektisida berbahan aktif Profenofos dengan merek Curastron dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Cara kerja: racun kontak bekerja saat serangga menyentuh bahan kimia, sementara racun lambung bekerja saat serangga memakan bagian tanaman yang telah disemprot. Efek translaminar memungkinkan insektisida menjangkau hama yang bersembunyi di balik daun. Kegunaan: mengendalikan hama pada berbagai jenis tanaman, termasuk ulat, kutu daun, lalat buah, kutu dan hama thrips. Profenofos tidak merusak tanaman, tidak merontokkan bunga, dan tidak mudah tercuci oleh air hujan. Mode aksi: Profenofos bertindak sebagai penghambat asetilkolinesterasa yang mengganggu sistem saraf serangga dengan mencegah pemecahan asetilkolin. Hal ini mengakibatkan aktivasi saraf terus-menerus, kelumpuhan, dan akhirnya kematian. Produk ini bekerja melalui kontak dan konsumsi dan juga menargetkan telur serangga. Kemudian Mimin menggunakan pupuk dengan kandungan unsur mikro dengan merek Vitaron Acell dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Vitaron Acell merupakan suplemen tanaman berbentuk pekatan cair dengan kandungan unsur-unsur mikro esensial dalam bentuk celetit, mudah diserap dan dimanfaatkan tanaman sebagai katalisator dalam setiap proses metabolisme dalam tubuh tanaman. Vitaron Acell memperbarui sel-sel tanaman setelah serangan hama dan penyakit fungi, bakteri, virus. Memenuhi kebutuhan unsur mikro pada setiap fase tumbuh tanaman. Mencegah dan mengatasi gejala klorosis pada daun, menjaga kadar klorofil zat hijau daun sehingga tanaman tetap dapat melangsungkan fotosintesis secara optimal. Kemudian Mimin menggunakan pupuk cair dengan kandungan fosfat dan kalium dengan merek Kalinat dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Kalinat merupakan kombinasi sinergis unsur kalium dan boran konsentrasi tinggi dalam bentuk katonik dan instan. Mudah diserap dan dimanfaatkan tanaman untuk mengoptimalkan pembentukan buah, bulir, biji, polong, dan umbi, meningkatkan rendemen, kualitas dan daya simpan hasil panen. Kalinat mengandung kalium K2O 13,8%, fosfat P2O5 12,33%, boran B3O3 16.200 ppm, mangan MnIDT 205 ppm. Kemudian Mimin menggunakan perekat penembus dan perata dengan merek Spreader dari Degewa dengan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Spreader mengandung bahan aktif alkifenol itaxylate succinylchester sulfonic acid sodium. Spreader bermanfaat meningkatkan daya rekat pestisida dan mencegah pencucian oleh air hujan. Meningkatkan penetrasi daya tembus pestisida hingga 20%.
Menghemat penggunaan pestisida hingga 30% sampai 50%. Mengurangi kekebalan resistensi organisme pengganggu tanaman terhadap pestisida. Mengurangi polusi lingkungan yang diakibatkan oleh pestisida. Kemudian campuran dikocok hingga merata, sehingga siap untuk melakukan penyepraian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang istilah dalam dunia pertanian. Dilansir dari Kamus Istilah Pertanian. Yang pertama Chernozem. Chernozem adalah tanah warna gelap dan berstruktur butiran dari lapangan rumput yang berdrainase baik dan yang mempunyai horizon A1 yang kaya akan humus. Yang kedua debu. Self adalah bahan tanah anorganik halus-halus berbentuk butiran yang diklasifikasikan menurut klasifikasi tekstur dan pisahan-pisahan tanah. Menurut apa yang telah dikenal oleh International Society of Soil Science tentang pisahan-pisahan tanah, diameter partikel-partikel lumpur berkisar antara 0,02 dan 0,002 mm. Yang ketiga denitrifikasi. Denitrification adalah reduksi lengkap nitrat menjadi nitrogen atmosfer dan oksida nitrogen. Yang keempat dianoksis daun. Foliar dianoksis adalah perkiraan kebutuhan unsur hara tumbuh-tumbuhan berdasarkan analisis daun. Yang kelima DUF atau humus mentah. DUF or humus adalah horizon permukaan yang terjadi dari sisa-sisa sampah-sampah organik yang sebagiannya membusuk dan yang terletak di atas suatu permukaan mineral.